Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Pinda Wahyunita, ada Tegar Rusito dan juga Yusuf Kurniawan. Di sini kami akan membahas mengenai keharaman mengambil milik orang lain tanpa keridoannya. Di dalam video ini ada 4 yang akan kami bahas. Yang pertama, definisi kepemilikan harta. Yang kedua, sebab-sebab kepemilikan. Yang ketiga, jenis-jenis kepemilikan. Lalu yang keempat, hukum mengambil milik orang lain tanpa keridhaan darinya. Mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Definisi kepemilikan harta. Secara etimologis, milik berasal dari kata bahasa Arab al-milk yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. Al-milk juga memiliki arti sesuatu yang dimiliki atau harta. Nah, milik juga berarti hubungan seseorang dengan sesuatu harta benda yang diakui oleh syarat, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga dia berhak atas perlakuan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan dalam syarat. Secara terminologis, al-milk memiliki arti pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang kemungkinan bertindak hukum terhadap benda itu sesuai dengan keinginannya, selama tidak ada halangan dalam syarat. Secara terminologi, sebagaimana telah dijelaskan oleh Al-Fairuz Abadi dalam karyanya Al-Muqnid, harta disebut al-mal atau jamaknya al-amwal. Harta atau al-mal adalah malak tahu min kulli syai'i. Harta adalah segala sesuatu yang engkau punyai. Secara terminologis, harta diartikan sebagai sesuatu yang dimanfaatkan dalam perkara yang legal menurut hukum syara. Nah, hukum Islam seperti bisnis pinjaman, konsumsi, dan hibah atau pemberian, berdasarkan hal ini dapat dipahami bahwa segala sesuatu, baik barang atau jasa, yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan dunia merupakan harta. Contohnya uang, tanah, kendaraan, rumah, perhiasan, perabotan rumah tangga, dan hasil perkebunan, hasil kelautan, dan pakaian termasuk dalam kategori al-amwal atau harta kekayaan. Harta secara sederhana mengandung arti sesuatu yang dapat dimiliki. Ia termasuk salah satu kebutuhan bagi kehidupan manusia di dunia. Karena tanpa harta, atau secara khusus adalah makanan, manusia tidak akan dapat bertahan hidup. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia untuk berusaha dalam memperolehnya, memilikinya, dan memanfaatkannya bagi kehidupan manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang berbuat sesuatu yang akan merusak dan meniadakan harta itu. Ia dapat berwujud bukan materi seperti hak-hak, dan dapat pula berwujud materi. Yang berwujud materi ini adalah yang bergerak, dan ada pula yang tidak bergerak. Baik, selanjutnya ada sebab-sebab kepemilikan. Harta berdasarkan sifatnya bersedia dan dapat dimiliki oleh manusia, sehingga manusia dapat memiliki suatu benda. Adapun sebab-sebab kepemilikan harta antara lain, yang pertama ada ikraj al-mubahat. Untuk harta yang mubah atau belum dimiliki oleh seseorang, atau harta yang tidak termasuk dalam harta yang dihormati atau milik yang sah, dan tidak ada penghalang syarat untuk yang memiliki. Dan yang kedua ada halafiyah. Yang dimaksud dengan halafiyah ialah bertempatnya seorang atau suatu yang baru bertempat di tempat yang lama, yang telah hilang berbagai macam haknya. Dan yang ketiga ada tawaluk. Tawaluk min mamluk, yaitu segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut. Misalnya bulu domba menjadi milik pemilik domba. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu karena penguasaan terhadap milik negara atas pribadi yang sudah lebih dari 3 tahun. Umar radhiyallahu anhu ketika menjabat khalifah, ia berkata, sebidang tanah akan menjadi milik seseorang yang memanfaatkannya dari seseorang yang tidak memanfaatkannya selama 3 tahun.
Hanafiyah berpendapat bahwa tanah yang belum ada pemiliknya kemudian dimanfaatkan oleh seseorang, maka orang itu berhak memiliki tanah tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis kepemilikan. Menurut Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Wijajakusuma, membagi kepemilikan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, kepemilikan individu atau private property atau milkiyah fardiyah, yaitu kepemilikan individu adalah izin dari syar'i Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memungkinkan siapa saja yang memanfaatkan zat maupun kegunaan atau unity suatu barang serta memperoleh kompensasi, baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut. Dan yang kedua yaitu kepemilikan umum atau collective property atau milkiyah ammah, yaitu kepemilikan umum ialah izin syariat kepada masyarakat secara bersama-sama memanfaatkan sumber daya alam. Ini berupa barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti air, api, atau bahan bakar, listrik dan gas, padang rumput, sungai, danau, jalan, lautan, udara, masjid dan sebagainya, serta barang-barang yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti emas, perak, minyak dan sebagainya. Syariat melarang sumber daya seperti ini dikuasai oleh seseorang atau sekelompok kecil orang. Dan yang ketiga ada kepemilikan negara atau state property atau milkiyah daulah. Disebut sebagai milik negara atau harta yang merupakan hak di seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang khalifah. Pengelolaan oleh khalifah disebabkan adanya kewenangan yang dimiliki khalifah untuk mengelola harta milik seperti itu, yang termasuk milik negara seperti harta ghanimah atau harta rampasan perang. Ada fa'i atau harta kaum muslimin yang berasal dari kaum kafir yang disebabkan oleh kepanikan dan ketakutan tanpa mengerahkan pasukan. Dan selanjutnya ada kumus atau zakar, 1/5 bagian yang dikeluarkan dari harta temuan atau barang galian, harta yang tidak memiliki ahli waris, dan harta milik dan hak milik dari negara. Dan yang keempat ada kepemilikan mutlak, yaitu kepemilikan hakiki atas semua kekayaan yang ada di alam semesta ini ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, kepemilikan relatif, walaupun harta itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetapi kepemilikan manusia diakui secara de jure karena Allah sendiri yang mengaruniakannya kepada manusia atas kekayaan itu dan mengakui kepemilikan tersebut. Adapun bentuk usaha dalam memperoleh harta yang menjadi karunia Allah untuk dimiliki manusia dalam menunjang kehidupannya secara garis besar ada 2 bentuk, yaitu yang pertama, memperoleh harta tersebut secara langsung sebelum dimiliki oleh orang lain. Bentuk yang jelas dari mendapatkan harta baru sebelum menjadi milik orang lain adalah dengan menghidupkan tanah mati atau menggarap tanah mati yang belum dimiliki atau yang disebut ihya al-mawat. Ihya al-mawat dalam bentuk asalnya adalah membuka tanah yang belum menjadi milik siapapun atau telah pernah dimiliki namun telah ditinggalkan sampai terlantar dan tidak terurus. Siapa yang memperoleh tanah dalam bentuk demikian, dia berhak memilikinya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang berasal dari Said bin Jubair menurut 3 perawi hadis yang mengatakan, barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka ia berhak memilikinya. Bila dihubungkan kepada kepemilikan mutlak harta oleh Allah, maka ini berarti Allah telah memberi kesempatan kepada orang yang menghidupkan tanah mati itu untuk memilikinya. Sedangkan harta yang telah dimiliki kemudian ditinggalkan kemudian kembali kepada kepemilikan Allah yang kemudian diserahkan kepada penggarap yang datang di kemudian. Menghidupkan tanah mati sebagaimana disebutkan di atas termasuk usaha memperoleh harta dengan tangan dan tenaga sendiri. Usaha ini termasuk usaha. Dan yang kedua, memperoleh harta yang telah dimiliki orang lain melalui suatu transaksi. Bentuk ini dipisahkan pada 2 cara, yaitu yang pertama, peralihan. Harta berlangsung dengan sendirinya atau disebut juga ijbari, yang siapapun tidak dapat merencanakan atau menolaknya seperti melalui warisan.
Dan yang kedua yaitu peralihan harta langsung dengan sendirinya, dengan arti atas kehendak dan keinginan sendiri yang disebut ikhtiyari, baik melalui kehendak sepihak seperti hibah atau pemberian, maupun melalui kehendak dan perjanjian timbal balik antara dua atau beberapa pihak seperti jual beli. Selanjutnya ada beberapa sebab kepemilikan dalam Islam, yaitu yang pertama ada bekerja atau al-amal. Pemilikan harta harus didapatkan dengan usaha atau amal atau mata pencaharian atau bisa disebut dengan maisyah yang halal. Dilarang mencari harta, berusaha dan bekerja yang dapat melupakan kematian, melupakan zikrullah, melupakan sholat dan zakat, memusatkan kekayaannya hanya pada kelompok yang orang kaya saja. Dilarang menempuh usaha yang haram seperti kegiatan riba, perjudian, jual beli barang haram, mencuri dan sejenisnya, curang dalam tekanan dan timbangan, dan cara-cara batil lainnya yang dapat merugikan. Dan yang selanjutnya yang kedua yaitu warisan atau al-irts. Dan yang ketiga ada harta untuk menyumbang hidup. Yang keempat ada harta pemberian negara atau i'ta'u ad-daulah. Dan yang atau yang kelima atau yang terakhir, harta yang diperoleh oleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan daya dan upaya apapun. Menurut Profesor Dr. Faisal Rival et al. Menerangkan bahwa kepemilikan individu diperoleh dari bekerja, warisan, hibah, hadiah, wasiat, mahar, barang, temuan, dan jual beli. Islam melarang memperoleh harta melalui cara yang tidak diridhoi Allah SWT dan merugikan pihak lain, seperti riba, menipu, jasa pelacuran, perdagangan gelap, produksi atau penjualan alkohol atau miras, narkoba, judi, spekulasi, valuta asing, spekulasi pasar modal, money game, korupsi, curang dalam takaran dan timbangan, ihtikar, dan sebagainya. Selanjutnya, hukum mengambil milik orang lain tanpa keridhaan darinya. Mencuri hukumnya haram, karena larangan mengambil harta milik orang lain secara batil tersebut dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma kesepakatan ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Selanjutnya hadis Nabi SAW tentang keharaman mengambil milik orang lain tanpa keridhoannya. Ibnu Umar an-Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an tuhlaba wa masin nasi illa biizni. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memerah binatang ternak milik orang lain kecuali dengan izin mereka. Hadis riwayat Ahmad. Maksud dari hadis ini yaitu larangan mengambil harta milik orang lain sesama muslim kecuali dengan seizinnya dan atas kerelaan hatinya. Rasulullah SAW khususnya menyebutkan susu karena orang-orang biasa meremehkannya, sehingga itu menjadi peringatan untuk tidak mengambil harta yang lebih berharga. La'anallahu sariqo yasriku baydohu yatuqta'u yaduhu wa yasriku habala fatuqta'u yaduhu. Artinya Allah melaknat pencuri yang mencuri sebuah telur, maka dia dipotong tangannya, dan pencuri yang mencuri sebuah tali, maka dia dipotong tangannya juga. Hadis riwayat Bukhari nomor 2574. Al-Amsya'i berkata, yang mereka maksud ialah telur dari besi dan tali seharga 1 dirham. Pelaku pencuri wajib dijatuhi hukuman had oleh pihak yang berwenang, pemerintah yang sah, baik pelakunya laki-laki maupun perempuan, yaitu hukumannya sama, potong tangan.